Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Pratama dengan NIM 24110334 dengan program studi bisnis digital. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas ujian tengah semester. Yang pertama, buat ERD atau Entity Relationship. Tugasnya di sini saya disuruh membuat ERD sederhana untuk sistem pemasaran makanan ini. Minimal harus memiliki yang pertama ada 4 entitas: pelanggan, menu, pesanan, dan pembayaran. Lalu ada hubungan antar entitas, contoh pelanggan dapat memesan beberapa makanan. Satu pesanan bisa terdiri dari beberapa menu. Lalu tunjukkan atribut-atribut penting, misalnya nama pelanggan, nama menu, harga, jumlah, tanggal pembayaran, dan lain-lain. Lalu ada juga tandai primary key atau PK dan foreign key. Lalu di sini saya sudah menjawab 4 entitas. Entitas itu ada pelanggan. Jadi pelanggan ini ada memiliki atribut yang terdiri dari ID pelanggan, nama, email, nomor telepon, dan juga alamat. Lalu di menu itu memiliki atribut status ketersediaan, ID menu, nama menu, kategori, deskripsi, dan juga harga. Lalu di pesanan itu memiliki atribut total harga, ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pemesanan, dan juga ada status pesanan. Lalu di pembayaran di sini memiliki atribut jumlah bayar, ID pembayaran, ID pesanan, status pembayaran, metode pembayaran, dan juga tanggal pembayaran. Lalu hubungan antar entitasnya itu ada setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Setiap pembayaran hanya terkait dengan satu pesanan. Di sini saya sudah membuat diagram ERD-nya. Pesanan memiliki pembayaran. Jadi di sini tadi setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Lalu banyak pelanggan dapat memiliki banyak menu. Di sini pelanggan memiliki menu. Seperti yang di sini, banyak pelanggan dapat memiliki banyak menu dapat dimiliki oleh banyak pelanggan. Lalu setiap pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Di sini pelanggan dapat membuat pesanan. Seperti di sini, setiap pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Setiap pesanan hanya dibuat oleh satu pelanggan. Lalu ada atribut-atribut penting seperti alamat, nomor telepon, ID pelanggan, nama menu, harga, status ketersediaan, total harga, jumlah bayar. Lalu ada primary key, ID pelanggan, ID menu, ID pesanan, ID pembayaran. Lalu foreign key-nya ada ID pelanggan, ID pesanan. Setelah itu kita lanjut ke normalisasi, yang tugasnya lakukan normalisasi dari tabel awal WNF sampai ke bentuk normal ketiga. Jadi di WNF di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon, alamat, ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, status pesanan, ID menu, nama menu, harga menu, kategori menu, deskripsi menu, status ketersediaan menu, ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran. Jadi di sini nih yang atas ini pasti ada ID pelanggan. Nama pelanggan itu ada Budi dan Sari. Email ada budi.email.com. Lalu kita masuk ke bentuk normal 1 WNF. 1 WNF itu setiap baris
dalam tabel hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada penggandaan dan berulang. Untuk itu di tabel tersebut hanya memiliki satu nilai tunggal dalam setiap kolom dan barisnya, yang dimana setiap baris mewakili satu transaksi yang berbeda. Tabel tersebut berisi ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon, alamat, ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, status pesanan, ID menu, nama menu, harga menu, kategori menu, deskripsi menu, status ketersediaan menu, ID pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran. Seperti pelanggan, Budi melakukan transaksi di tanggal yang sama, tetapi berbeda untuk setiap transaksinya. Begitupun dengan Sari. Kita lanjut ke bentuk normal 2NF. 2NF yaitu tahap di mana setiap atribut non-kunci atau atribut non-prime harus bergantung sepenuhnya terhadap kunci utama. Untuk itu tabel tersebut dipecah lagi yang masing-masing memiliki atribut non-prime sendiri. Nah, tabel penjualan ini kunci utamanya itu ada ID pelanggan, lalu atributnya itu ada non-prime. Atribut non-prime itu ada nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamat. Tabel menu itu kunci utamanya ada ID menu, lalu atribut non-prime-nya itu ada nama menu, harga, kategori, deskripsi, status ketersediaan. Lalu di tabel pesanan itu ada kunci utamanya itu ada pesanan, ID pesanan, atributnya itu ada atribut non-prime-nya itu ada ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, status pembayaran. Lalu tabel detail pesanan, kunci utamanya itu ada ID pesanan, atribut non-prime-nya itu ada ID menu, jumlah menu. Lalu di tabel pembayaran, kunci utama itu ada ID pembayaran, atribut non-prime-nya itu ada ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, ini tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, lalu ini ada atribut non-prime-nya seperti nama pelanggan ini ada Budi dan Sari. Emailnya itu ada budi.email.com. Lalu ada nomor telepon dan juga alamat. Begitupun yang lainnya. Lalu kita masuk ke bentuk normal 3NF. Untuk di bentuk normal 3NF ini tidak ada penjelasan lain karena semua data sudah ditempatkan di tabel yang sesuai tanpa adanya ketergantungan. Lalu kita masuk ke tabel akhir. Di tabel akhir ini kita ada nama tabel seperti pelanggan, lalu atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan juga nama telepon dan alamat. Untuk primary key-nya itu ada ID pelanggan, untuk foreign key-nya itu tidak ada. Lalu di menu itu ada ID menu, nama menu, harga menu, kategori, deskripsi, status ketersediaan. Primary key-nya itu ada ID menu. Untuk foreign key-nya itu tidak ada. Di pesanan itu ada atributnya ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, status pesanan. Untuk primary key-nya ada ID pesanan, untuk foreign key-nya itu ada ID pelanggan. Lalu di detail pesanan, atributnya itu ada ID pesanan, ID menu, dan juga jumlah. Untuk primary key-nya ada ID pesanan, ID menu. Untuk foreign key-nya ada ID pesanan dan juga ID menu. Untuk di pembayaran, atributnya ada ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah bayar, status pembayaran, metode pembayaran. Untuk primary key-nya itu ada ID pembayaran, untuk foreign key-nya ID pesanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.